Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara sedang mendalami laporan dari kuasa hukum calon presiden nomor urut 2 terhadap Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Stephen Kando. Stephen Kando yang juga zulkifli Wakil Gubernur Sulawesi Utara telah dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Sulut pada 23 Januari 2024. Sulkifli Densi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, dalam kapasitas sebagai orator pada kampanye di Kabupaten Minahasa beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi kemarin kami mengundang terlapor untuk dilakukan klarifikasi dari laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terlapor di Kabupaten Minahasa. Terkait dugaan tindak pidana pasal 280 ayat 1 tentang larangan kampanye. Ya, jadi kita lakukan klarifikasi untuk mengambil keterangan dari terlapor. Untuk hasilnya kita belum bisa menginfokan karena memang masih dalam proses penanganan pelanggaran. Diketahui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280, ada beberapa larangan kampanye yang dapat diancam pidana penjara dan denda. Dalam Undang-Undang 7, itu Pasal 280 tentang larangan kampanye itu mengatur ayat 1-nya pelaksana, peserta, dan tim kampanye itu dilarang. Di antaranya mempersoalkan dasar negara, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya, menghasut ataupun mengadu domba seseorang atau masyarakat, mengganggu ketertiban umum, merusak atau menghilangkan alat peraga dari peserta pemilu. Seperti itu kira-kira. Ancamannya itu diancam dengan ancaman pidana penjara. Bahkan saat ini kasus tersebut masih dalam proses klarifikasi Bawaslu yang akan terus berlangsung selama 14 hari. Tim Liputan Kawanua TV melaporkan.